Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Sandora Gusti Azahra. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang bentuk interaksi sosial asosiatif. Pertama, kita akan mencari tahu pengertian tentang interaksi sosial. Pada penasaran gak sih? Yuk kita cari tahu. Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara individu dengan individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial bersifat positif karena mengarah pada persatuan dan kegiatan-kegiatan yang bersifat baik. Nah, teman-teman, bentuk interaksi sosial yang bersifat asosiatif diantaranya ada kerjasama, akulturasi, dan asimilasi. Untuk selanjutnya, mari kita bahas tentang kerjasama. Kerjasama merupakan suatu usaha bersama yang dilakukan antar individu atau antar kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Dalam kerjasama harus ada yang namanya kesadaran diri dari setiap orang yang terlibat. Setiap individu mendapat job desk atau tugasnya masing-masing, dan kemampuan yang dimiliki harus sesuai dengan tugas yang dikerjakan agar tujuan yang ingin dicapai dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan pelaksanaannya, terdapat 5 bentuk kerjasama nih. Yang pertama, gotong royong, bargaining, kooptasi, koalisi, dan joint venture. Kita bahas satu persatu ya. Gotong royong. Gotong royong merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan untuk mencapai kepentingan bersama. Gotong royong termasuk jenis kerjasama spontan, karena masyarakat melakukan tindakan tersebut secara sukarela, tanpa perintah atau paksaan, dan saling membantu. Contoh gotong royong bisa kita lihat pada gambar tersebut, kerja bakti membersihkan lingkungan desa. Adapun contoh lain yaitu gotong royong membangun pos kampling. Bargaining. Bargaining merupakan kesepakatan tukar-menukar barang atau jasa antara dua pihak atau lebih dengan mengutamakan prinsip keadilan. Maksud dari prinsip keadilan adalah kedua pihak bisa memperoleh keuntungan. Misalnya, ketika sedang melakukan tawar-menawar barang, harga akhir merupakan hasil keputusan bersama antara penjual dan pembeli yang dirasa adil. Jadi, penjual masih bisa memperoleh keuntungan yang cukup, sedangkan pembeli bisa mendapatkan harga yang tidak terlalu mahal. Kooptasi. Kooptasi merupakan proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan dan pelaksanaan politik untuk menghindari konflik yang bisa merusak suatu organisasi. Unsur-unsur baru tersebut bisa berupa pergantian pemimpin atau kebijakan yang dilakukan pemimpin tersebut. Contoh kooptasi yaitu kerjasama antara pemerintah dengan negara lain dalam hal ekonomi, yaitu diberlakukannya masyarakat ekonomi ASEAN. Lalu contoh lain diberlakukannya sistem zonasi siswa sekolah oleh pemerintah dengan tujuan agar anak bisa bersekolah dekat dengan tempat tinggalnya. Koalisi. Koalisi merupakan kerjasama antara dua organisasi atau lebih yang memiliki tujuan yang sama. Nah, meskipun tujuannya sama, koalisi memungkinkan terjadinya keadaan yang gak stabil loh, karena masing-masing organisasi memiliki struktur yang berbeda satu sama lain. Contoh dari koalisi ketika dua atau lebih partai saling bergabung untuk memberikan dukungan kepada partai lain. Joint venture. Joint venture adalah kerjasama antara dua perusahaan atau lebih untuk menjalankan usaha bersama dalam periode waktu tertentu. Dan biasanya kerjasama ini dilakukan antara perusahaan luar negeri. Joint venture merupakan jenis kerjasama kontrak, karena sudah disepakati dalam sebuah kontrak. Bisa kita lihat dari perusahaan Hengam Petrochemical Company yang merupakan hasil kerjasama dengan sistem joint venture antara PT Pupuk Sriwijaya Palembang dengan National Petrochemical Company of Iran. Tujuan kerjasama ini adalah untuk membangun pabrik pupuk yang hasil produksinya akan dibagi secara merata antara Iran dan Indonesia. Bagaimana? Sudah cukup jelas kan penjelasan mengenai kerjasama? Kita beralih ke bahasan selanjutnya ya. Let's go! Akulturasi. Akulturasi merupakan perpaduan dua kebudayaan atau lebih yang terjadi dalam suatu kelompok masyarakat sehingga menghasilkan kebudayaan baru, namun tidak menghilangkan budaya aslinya. Musik keroncong ini merupakan salah satu contoh akulturasi yang ada di Indonesia. Banyak orang yang tahu musik keroncong adalah salah satu musik budaya Indonesia, padahal musik keroncong berawal dari jenis musik Portugis yang bentuknya diiringi oleh musik dawai seperti biola, ukulele, dan cello.
Pada tahun 1920-1960, perkembangan musik ini pindah ke Solo dan beradaptasi dengan irama Jawa yang lebih lambat, sehingga menghasilkan musik keroncong yang kita kenal sekarang ini. Masyarakat di Jawa membuat musik keroncong menjadi seni campur sari, dengan alat musik seperti sitar India, rebab, suling bambu, kendang, dan saron. Bentuk kotak merupakan ilustrasi dari kebudayaan musik Portugis, sedangkan bentuk segitiga merupakan ilustrasi dari kebudayaan irama musik Jawa. Jika dua kebudayaan tersebut disatukan, maka akan menghasilkan kebudayaan baru yang diilustrasikan dengan bentuk kotak dan segitiga yang menyatu. Kebudayaan baru ini tidak menghilangkan ciri dari jenis musik Portugis dan irama Jawa, yaitu musik keroncong. Asimilasi. Asimilasi merupakan penggabungan dua kebudayaan atau lebih yang terjadi dalam suatu kelompok masyarakat, sehingga menghasilkan kebudayaan baru dan menghilangkan budaya aslinya. Salah satu contoh dari asimilasi yaitu penggunaan bahasa Jawa dan aksennya yang kental oleh etnis Tionghoa yang ada di daerah suku Jawa. Hal itu membuktikan bahwa logat atau aksen bahasa Jawa dapat berbaur pada masyarakat etnis Tionghoa yang ada di Jawa. Kebudayaan Tionghoa kita ilustrasikan sebagai bentuk kotak yang ada di tangan sebelah kanan. Lalu bentuk segitiga yang berada di tangan kiri merupakan ilustrasi dari kebudayaan Jawa. Nah, jika dua kebudayaan tersebut disatukan, maka akan membentuk kebudayaan baru yang diilustrasikan dalam bentuk lingkaran. Setelah mengetahui penjelasan bentuk interaksi akulturasi dan asimilasi, teman-teman jadi tahu kan apa perbedaannya? Akulturasi menerima budaya baru dengan tidak menghilangkan budayanya sendiri, sedangkan asimilasi memadukan antara dua atau lebih kebudayaan yang berbeda. Nah teman-teman, itu dia penjelasan dari bentuk interaksi sosial asosiatif yang terdiri dari kerjasama, akulturasi, dan asimilasi, disertai dengan contoh-contohnya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.